Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Gimana nih, ada yang bisa dibantu nggak? Oh iya Bu, saya kan mau nikah nih Ya. sebulan yang akan datang. Nah, kata tetangga saya kalau mau nikah tuh harus datang ke Bu Bidan dulu. Katanya ada yang harus diperiksain dari Bu Bidan nanti gitu. Oh gitu. Mm-mm. Rencananya kapan mau nikah? Sebulan lagi. Sebulan lagi. Mm-mm. Oh iya. Ngomong, ini calonnya? Ya, Calon saya lagi kerja belum pulang Bu. Makanya saya gitu. sendiri kayak gitu Oh. suruh mama. Pas kebetulan lagi libur ya? Iya. Sebelumnya, kenalkan ya, nama saya Bidan Jamila. Udah tahu ya, makanya Mbak datang ke sini ya. Karena Iya. udah tahu dari temen mungkin ya. Iya. Iya. Saya tadi seperti Mbak katakan, Mbak mau pengen tahu nih apa nih yang pengen lakukan pemeriksaan gitu ya, kan pemeriksaan sebelum nikah gitu. Nah kebetulan memang ada program untuk menikah, apa sih pemeriksaan yang dilakukan sebelum nikah. Sebenarnya saya ingin mendata dulu ya, melakukan anamnesa dulu untuk namanya lengkapnya siapa Mbak? Nama saya Nisa Eka Putri. Iya. Umurnya berapa ya? Sekarang umur saya 24 jalan 25. 24. Ya, Agamanya Islam, pendidikannya Mbak lahir apa Mbak? saya terakhir sekolah SMA Ibu. SMA. Kalau untuk pekerjaannya? Sekarang saya kerjaannya itu aja sih, bantuin Pade buka warung, karyawan ya jatuhnya. Oh iya. Sama keluarga? Iya. Oh gitu. Ah. Iya. Jadi gini, pemeriksaan yang dilakukan sebelum nikah itu sebenarnya memang adalah salah satu cara ya. Maksudnya gini, biar diharapkan nanti kan begitu kita menikah, kita mbaknya hamil gitu, terus dan berharapkan nanti kehamilannya berjalan dengan sehat gitu. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan pemeriksaan. Nah, sebenarnya alurnya seperti ini ya Mbak. Nah, kebetulan aku sih tadi lagi memang ada ini ya, pembahasan tentang ini ya. Jadi alurnya di sini adalah untuk pasangan pengantin itu yang pertama dia harus ke kelurahan ya, ke kelurahan, ke desa. Di situ dia akan mengisi formulir model N1, N2 dan N4. Nah, dan setelah dari kelurahan mbaknya nanti ke KUA ya, ke KUA. Nanti dari KUA mbaknya langsung ke dari KUA ke puskesmas. Nah, dari puskesmas ini, nah disinilah prosedur kesehatan yang harus mbak lakukan gitu. Yang tadi mbak bilang apa sih yang harus diperiksa gitu kan, terus buat apa sih gitu ya kan. Nah, setelah dari puskesmas nanti begitu keluar surat keterangan bahwa mbak sama calonnya sehat, itu nanti akan mendapatkan sertifikat untuk layak nikah seperti itu. Nah, dari situlah surat itu lagi dibawa lagi ke KUA. Nah, setelah dibawa KUA untuk dilakukan pencatatan kapan sih mbaknya mau nikah seperti itu ya, tanggal dan waktunya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan pada calon pengantin ini diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan, terutama untuk penyakit hepatitis ya, HIV dan sifilis. Nah, kira-kira mbak tahu nggak hepatitis itu apa? Nggak tahu, sifilis juga nggak tahu itu apa. Gitu. Ya, kalau orang kita ngomongin gini, hepatitis itu penyakit kuning ya. Penyakit kuning itu jadi memang tandanya itu adalah kuning di kuku kita ini, terus di tangan kelihatan, terus di mata. Nah, biasanya itu timbul karena keluhan yang timbul yang diserang adalah organ hati. Kalau seorang ibu hamil positif hepatitis, dan ini dalam proses persalinan nanti bayinya harus segera diberi suntikan imunologi untuk bayinya gitu. Nah, kalau untuk hepatitis mungkin udah tahu, HIV ya, maksud saya HIV ini mungkin mbaknya udah tahu ya HIV, karena sudah sering ya. Nah, kira-kira tahu nggak mbaknya HIV itu kenapa sih bisa kena HIV? Nggak tahu. Nggak. HIV ini biasanya yang diserang adalah imun ya, daya tahan tubuh. Nah, biasanya berkaitan dengan sifilis. Nah, sifilis ini juga kalau kita bilang orang-orang biasa ngomong adalah raja singa ya. Raja singa itu adalah penyakit sifilis yang sama, dia adalah penyakit yang menular secara hubungan seksual. Nah, terus kenapa harus diperiksa? Karena biar nanti pada pemeriksaan mungkin terdapat sesuatu hasil yang mungkin tidak normal, nah bisa ditindaklanjuti seperti itu. Nah, tindak lanjut ini dalam arti
masih bisa kita untuk mengadakan tindakan untuk istilahnya terapi ya. Terapi itu istilahnya tindakan untuk supaya nanti pada saat Mbak nanti menikah, tetap menikah dengan calon suami Mbak, pada saat Mbak nanti hamil sudah mendapatkan penanganan dari hasil pemeriksaan yang ternyata mungkin nantinya ada hasil yang tidak normal seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini? Jadi kan katanya kalau penyakit kuning kan kukunya kuning, kulitnya kuning, matanya kuning. Saya nggak ada semua, apa harus diperiksa juga? Iya, karena gini, kita untuk lebih meyakinkan, karena ini adalah prosedural ya, prosedural bagi calon pengantin, dan ini memang sudah masuk dari program pemerintah ya. Nah nanti ini dilakukan juga nggak di sini, karena sini juga nggak ada gitu. Jadi mungkin nanti kita akan kasih surat pengantar untuk Mbak ke puskesmas kecamatan seperti itu. Nah nanti yang dicek saya aja? Enggak, berdua sama calon suaminya. Bareng berdua datang gitu? Iya, makanya sebenarnya sih baiknya tadi sama calonnya ke sini gitu. Jadi saya bisa menerangkan kepada calonnya. Karena khawatir nanti calon juga bertanya, ngapain sih aku dicek hepatitis, dicek HIV? Kan ini adalah sesuatu hal yang sensitif ya, apalagi untuk HIV gitu. Karena saya sendiri pun memberikan menyarankan kepada ibu hamil untuk pemeriksaan HIV. Ada beberapa yang merasa, oh saya nggak ngelakuin apa-apa kok saya bisa kena HIV gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang sensitif seperti itu. Makanya memang butuh calonnya tadi harusnya ikut ke sini gitu. Jadi biar enak ngomongnya gitu loh, maksudnya ngelanginnya. Jadi nanti kalau kayak gini kan paling banyak Mbak Nisa sendiri yang ngomong ke calonnya gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan Mbak Nisa memberikan penjelasan sama calonnya bisa menerima, mengerti, oh saya memang harus diperiksa gitu, seperti itu. Jadi kalau nanti dia ada hal yang mungkin ingin ditanyakan lagi, mungkin nanti Mbak Nisa bisa ketemu sama calonnya seperti itu ya. Oh iya, untuk HIV sama sifilis itu penularannya gimana ya Bu? Tadi sudah dijelaskan melalui hubungan seksual. Oh, kan saya gitu. belum pernah hubungan seksual. Nah, itu apakah harus tetap diperiksa juga? Nah, ini kan kita untuk gini ya, maksudnya mungkin Mbak belum pernah berhubungan seksual, tapi kan kita tidak tahu calonnya itu perilaku kesehatannya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, namanya ini program ya, dan kita juga inginnya kesehatan kita tetap terjaga ya. Nah, arti kata pada saat nanti menikah, Mbak punya hamil, selama hamil itu kesehatan Mbak tetap bagus, baik, karena kalau kesehatan kita baik, insya Allah bayi kita pun juga akan sehat seperti itu. Nanti kalau misalkan amit-amit nih, ternyata ada yang hasilnya positif itu Bu, apa bisa lahir normal saya? Kalau untuk, nah makanya kalau nanti dari hasil itu, misalnya dari hasil pemeriksaan tadi ada salah satu mungkin yang tidak normal, kita akan menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan itu, akan dilakukan tindakan, misalnya untuk kayak hasil mungkin dari hasil sifilisnya positif ya, mungkin dari pemeriksaan sifilis positif pada calon suami, nah itu bisa dilakukan tindakan ya. Tindakan itu dinamakan, nanti akan dikonsulkan lagi untuk mendapatkan terapi. Nah begitu dapatkan terapi, dinyatakan hasilnya bagus, insya Allah juga nanti Mbaknya juga akan dilakukan juga pada saat nanti sudah menikah, di pemelakukan pemeriksaan kehamilan semuanya bagus, nanti kan dites lagi ya. Pada saat menikah nanti Mbak akan dites juga untuk hepatitisnya, HIV-nya, sifilisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti suaminya sudah bersih, sifilisnya sudah teratasi seperti itu, insya Allah kehamilan juga akan berjalan dengan bagus nanti dalam masa pada saat nanti Mbak hamil seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Baiknya kan saya mau 1 bulan lagi nih nikah, baiknya tuh kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan ya? Oh. Nah, untuk pemeriksaan ini bagusnya sih sebenarnya memang itu bisa dilakukan kapan aja ya, cuman kan khawatir hasil pemeriksaannya ini gitu. Nah baiknya ya paling tidak
2 minggu sebelum Mbak menikah, Mbak melakukan pemeriksaan ini gitu. Tapi kan sebelum melakukan pemeriksaan ini kan harus ada prosedur-prosedur yang tadi saya jelaskan di sini ya. Jadi Mbak harus ke kelurahan dulu gitu. Jadi memang butuh waktu, baiknya dari sekarang sudah mulai dilakukan persiapan seperti itu ya. Jadi pada saatnya nanti dicari waktu yang tepat, karena untuk pemeriksaan ini harus berdua dengan calonnya. Jadi nggak bisa Mbak sendiri gitu. Karena ini kan pemeriksaan lab ya. Jadi dua-duanya yang akan diambil darah untuk dilakukan pemeriksaan. Tadi 3 tadi, hepatitis, HIV, dan sifilis seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena memang baiknya memang sama calonnya nih Mbak kesininya. Gitu. Jadi lebih enak sih seperti itu ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan sama calonnya ya. Dan cari waktu yang tepat kapan bisa untuk melakukan konseling ya, konseling ke ini sih nanti di puskesmas kecamatan ada poli khusus untuk caten gitu. Jadi nanti Mbak akan mendapatkan penjelasan yang lebih lagi seperti itu, karena di sana memang khusus ada konsultasi untuk mereka yang ingin menikah seperti itu. Jadi memang baiknya memang berdua ya, kalau bisa dicari waktu yang tepat kapan waktu Mbak ke puskesmas, jadi bisa lebih enak seperti itu ya. Untuk waktunya nanti bisa diatur sendiri. Jadi nanti gini, sebelum Mbak ke sana, Mbak bisa datang ke sini, nanti saya kasih surat pengantarnya. Pengantar bahwa ingin Mbak pengantar ditujukan kepada poliklinik Catin di puskesmas kecamatan gitu. Karena memang untuk di sini saya hanya memberikan penjelasan sekilas, dan untuk tindak lanjutnya nanti di puskesmas kecamatan. Jadi apa nanti prosedur yang harus Mbak lakukan di sana, terus kapan waktu hasilnya keluar kapan berapa hari, seperti itu nanti di kecamatan yang akan menjelaskan seperti itu ya. Kira-kira bagaimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup Bu Bidan, Udah cukup udah ya. jelas kok. Mudah-mudahan ini ya, maksudnya sedikit banyak dari penjelasan saya ini bisa memberikan paling enggak kenapa sih harus diperiksa gitu, apa sih yang harus diperiksa gitu. Terus karena memang kalau kita nggak melakukan pemeriksaan ya, kita dalam menjalani kehamilan nanti jadi masih bayang-bayangnya kita nggak tahu nih Mbaknya hasil pemeriksaan nanti selama hamil nanti Mbak diperiksa ya, tapi kan suaminya nggak diperiksa gitu. Jadi dengan ada pemeriksaan ini diharapkan nanti begitu Mbak hamil sudah dalam keadaan sehat, dan harapkan juga bayinya juga sehat. Jadi proses persalinan juga sesuai dengan Mbak yang inginkan bersama dengan calonnya nanti seperti itu. Karena kita kan pengennya nanti punya anak yang sehat, kitanya juga sehat menjalani kehamilan seperti itu ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin bisa konsultasi lagi atau via WA ya. Pengen ada yang ditanyakan lagi silahkan ya. Jadi bisa Mbak tanya lebih lanjut lagi ya, seperti itu. Baik, sudah cukup. Deh.